Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari Ibu untuk anak-anakku kelas 9 di SMP Negeri 57 Bandung. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah SWT. Pada kesempatan dan pertemuan ini, Ibu akan memberikan langkah-langkah dan proses mengenai ujian praktek khususnya kelas 9 di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, yang pertama, Ibu ada sedikit ulasan mengenai tujuan ujian praktek. Tujuan dari ujian praktek ini apa? Yaitu untuk penguatan karakter diri kalian sendiri. Di antaranya seperti kejujuran, kerja keras, percaya diri, ketelitian, dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk ujian praktek nanti, Ibu akan memberikan 4 bahan yang harus kalian pilih. Maksudnya, memilih salah satu dari 4 bahan yang Ibu sampaikan di sini. Bahan yang pertama yaitu ada kayu. Ini contoh hasil karya produk dari bahan kayu. Untuk bahan yang kedua ada botol plastik. Ini contohnya. Bisa kalian lihat ya. Dan yang ketiga ada bahan stik es krim. Ini contoh gambarnya. Dan yang terakhir ada bahan kardus. Ini contoh hasil karya dari bahan kardus. Nah, nanti kalian tugasnya hanya memilih salah satu bahan dari 4 bahan yang Ibu sampaikan di sini. Untuk hasilnya atau hasil karya yang akan kalian buat, bebas. Kalian boleh mencari inspirasi dari internet, boleh melihat atau mencontoh dari gambar-gambar yang Ibu share di sini, atau kalian ingin membuat hasil karya sendiri. Bebas ya, semenarik dan sebagus mungkin. Itu untuk bahan ujian prakteknya. Selanjutnya, di sini ada kartu soal. Ibu akan memberikan satu kartu soal untuk kalian. Soalnya bagaimana? Boleh kalian baca di bagian kolom bawah gambar. Di situ ada soalnya. Soalnya yaitu, dari gambar di atas, buatlah produk kerajinan yang terbuat dari bahan, kayu, stik es krim, botol plastik, atau kardus. Kalian hanya memilih salah satu bahan dari 4 bahan yang Ibu jelaskan. Seperti yang sebelumnya tadi Ibu jelaskan ya. Selanjutnya, mungkin kalian ada pertanyaan, di bagian kolom atas, kenapa Ibu membuat 3 kolom atas? Di situ ada tulisan meniru, manipulasi, atau presisi. Oke, Ibu sedikit jelaskan dulu ya. Maksud dari Ibu membuat 3 kolom itu. Untuk yang pertama, itu ada meniru. Meniru itu apa? Melakukan sesuatu seperti yang dibuat oleh orang lain atau mencontoh hasil produk sesuatu yang ada. Itu yang meniru. Yang manipulasi itu sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan atau penghilangan terhadap bagian hasil karya produk. Misalkan ada sebuah hasil karya vas bunga. Di situ ada vas, di situ ada bunga, dan sudah dihias. Nah, maksud dari manipulasi ini yaitu menghilangkan atau menambahkan hiasan agar hasil karya itu bisa menarik atau sebagus mungkin. Itu yang manipulasi. Untuk presisi, presisi itu melakukan pembuatan produk hasil karya dengan mengukur tingkat yang mana hasilnya mendekati satu sama yang lain. Misalkan ada gambar balon. Nah, presisi ini maksudnya kalian meniru gambar balon. Menirunya bukan hanya gambarnya saja, dari tingkat warna, dari tingkat ukuran, dari tingkat semuanya lengkap. Nah, itu presisi. Jadi mengukur semua tingkat yang ada atau mengukur tingkat hasil karya dari orang lain, itu presisi. Nah, mungkin jelas ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Apabila nanti kalian melihat kartu soal, ada meniru, manipulasi, atau presisi, sudah Ibu jelaskan. Boleh nanti kalian baca lagi, sudah Ibu jelaskan di sini juga. Oke. Selanjutnya,
Ada beberapa teknik nih ujian prakteknya. Tekniknya apa saja? Yang untuk langkah pertama, nanti kalian menuliskan lembar jawaban yang sudah Ibu sharekan kepada kalian. Lembar jawaban yang mana, Bu? Nanti sama Ibu akan ditampilkan di slide ini ya. Ibu jelaskan dulu. Yang langkah pertama, lembar jawaban ditulis di selembar kertas dengan tulis kalian. Tulis tangan kalian maksudnya. Untuk langkah yang kedua, kalian bisa pilih salah satu untuk hasil foto praktek, misalkan berupa foto atau berupa video. Untuk berupa foto, nanti fotonya boleh foto utuh atau foto berbentuk kolase. Ingat ya, kalau untuk foto yang utuh, kalian fotonya harus benar-benar utuh, tidak boleh setengah dari hasil karya yang kalian sudah buat. Fotonya harus utuh. Nah, untuk pilihan kedua, videonya seperti apa? Videonya nanti kalian kalau ingin membuat video, buatlah video dari kalian pertama menyiapkan bahan, menyiapkan alat, dan proses pembuatan sampai finishing hasil karya kalian. Itu berupa video. Boleh pilih salah satu saja ya, foto atau video. Agar tidak terlalu rumit, foto saja. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat video boleh ya, bebas. Selanjutnya yang langkah ketiga, yaitu tentang hasil fotonya nanti akan dikirimkan. Dikirimkan kemana? Nanti Ibu akan memberikan link untuk pengiriman hasil karya untuk kelas 9 untuk ujian prakteknya. Nanti akan Ibu kirimkan kepada kalian ya. Nah, ini di lembar jawabannya. Tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan di langkah awal teknik ujian praktek. Di situ ada lembar jawaban yang akan kalian tulis di selembar kertas. Lembar jawabannya seperti ini ya. Nih, kalian boleh lihat. Lembar jawaban ini nanti kalian wajib ditulis di selembar kertas, persis seperti yang Ibu buatkan. Lembar jawaban ujian praktek, mata pelajaran. Nah, dibuat kolom seperti Ibu contohkan ini. Ini hanya berupa contoh saja ya. Yang pertama nama lengkap, kelas. Nah, untuk bahannya kalian checklist salah satu. Misalkan kalian ingin membuat bahan apa nih? Misalkan kayu boleh, kalian checklist kayu. Botol plastik boleh, kalian checklist. Jadi checklist salah satu ya, bukan semua di checklist. Untuk alatnya, alat yang akan kalian butuhkan dijelaskan di sini apa saja. 1, 2, dan seterusnya. Untuk proses pembuatannya sama. Di kolom sebelah kanan nanti kalian tulis proses pembuatan yang pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Ingat ya, untuk proses pembuatannya kalian harus tulis sejelas mungkin, sedetail mungkin. Ibu tidak mau kalau misalkan di proses pembuatannya kalian hanya menulis seperti ini contohnya. Siapkan gunting, lalu tempel. Selesai. Nah, Ibu nggak mau ya seperti itu. Jadi, tolong buatkan proses pembuatannya itu sejelas mungkin, sedetail mungkin. Mungkin itu ya yang dapat Ibu jelaskan sedikit mengenai proses dan langkah-langkah ujian prakteknya. Kalaupun ada pertanyaan dari kalian, kalian boleh tulis pertanyaan kalian ataupun masih bingung di kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin itu dari Ibu. Semangat selalu untuk anak-anak kelas 9, semangat untuk menghadapi ujian praktek, semangat untuk menghadapi ujian sekolahnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nantinya kalian menjadi anak-anak atau orang yang sukses. Ya, itu pesan dari Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.